Begitu banyak berkat yang kau beri, limpahi hidupku. Setiap hari kau minta ku simpan dalam bejana hati, dan alirkan selalu untuk berbagi pada sesama. Dalam kerapuhanku tak mampu jadi bejana, alirkan berkat-Mu karena ku lupa akan kebaikan-Mu. Dalam tarikan nafasku setiap waktu, rengkuh rapuhku Tuhan, mampukan ku melihat kebaikan-Mu. Jadikan hidupku bejana-Mu yang mengalirkan berkat-berkat-Mu. Rengkuh rapuhku Tuhan, mampukan ku melihat kebaikan-Mu. Jadikan hidupku bejana-Mu yang mengalirkan berkat-berkat-Mu. Rengkuh rapuhku Tuhan, mampukan ku melihat kebaikan-Mu. Jadikan hidupku bejana-Mu yang mengalirkan berkat-berkat-Mu. Yang mengalirkan berkat-berkat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi Jumat 22 Oktober 2021. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita juga berdoa mendukung Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini ada dalam keadaan yang kurang baik ataupun sakit. Tuhan kiranya menguatkan dan memulihkan Bapak Ibu seperti sedia kala. Kita masih ada dalam rangkaian bulan keluarga di bulan Oktober ini, dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13 saya bacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya ulangi sekali lagi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, kita semua disebut berbahagia karena telah membaca, merenungkan firman Tuhan, terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita bersama pada saat ini adalah berkat bagi yang rapuh. Berkat bagi yang rapuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia kita saat ini memaksa setiap kita untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, menjadi yang sempurna. Setiap orang dituntut menjadi sempurna karena itulah yang diharapkan. Kebiasaan seperti ini seringkali juga disebut dengan istilah super culture. Super culture.
Ya, budaya super. Sama seperti Superman, setiap orang dalam profesinya masing-masing harus menjadi super. Kalau dalam kantor dia harus menjadi super staff, ya, super teacher kalau dia dalam sekolah, super pastors kalau ada dalam gereja, super mama, super father, super children kalau dia ada dalam keluarga. Hidup dalam kebiasaan super culture ini baik, apalagi dalam kondisi perkotaan seperti kita saat ini. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, ini juga bisa jadi tanpa kita sadari, hidup seperti ini tidak memberikan kita ruang untuk kemudian meng-acknowledge atau menyadari bukan kondisi kerapuhan manusia yang sesungguhnya. Kita kemudian bisa saja lupa bahwa sebenarnya manusia itu rapuh, manusia itu rentan. Dan sehingga pada akhirnya kita akan dengan mudah mengeliminasi siapa saja yang tidak bisa menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkannya betapa menakutkannya kondisi seperti itu. Dan sadar atau tidak sadar, kita seringkali berada dalam kondisi demikian. Baik yang menyingkirkan orang karena tidak bisa menjadi sempurna, atau mungkin yang tersingkirkan. Hal ini juga seringkali muncul dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Seringkali muncul asumsi bahwa menjadi orang Kristen harus sempurna, tak tergoyahkan, kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga muncullah super Christian, orang-orang Kristen yang sempurna atau perfeksionis. Yang menariknya, seorang teolog bernama Heike Springhart, dia adalah seorang pendeta dari Jerman. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu, manusia dan ciptaan Allah lainnya hidup dengan resiko dan tragedi. Ya, tragedi manusia terjadi karena makhluk yang rapuh atau rentan ini memilih untuk menjadi perfeksionis sama seperti Allah secara cepat. Bapak Ibu masih ingat ya kisah yang ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kisah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, mengapa itu terjadi? Karena mereka punya hasrat perfeksionis, yaitu kepuasan, mau menjadi orang yang hebat dan kemudian megah sama seperti Allah. Dan pada akhirnya ketika manusia yang rapuh itu mau menjadi perfeksionis secara cepat, disitulah dosa terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa Tuhan kemudian menciptakan kita rapuh kalau begitu? Mengapa kita harus jadi rapuh? Pendeta Henry Sanjaya berkata demikian. Ini menarik Bapak Ibu. Dia mengatakan bukan kerentanan atau kerapuhan yang menyebabkan kita berdosa, melainkan cara bersikap atas kerentanan itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, bukan kerentanan atau kerapuhan yang menyebabkan kita berdosa, melainkan cara bersikap atas kerentanan itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kondisi seperti ini dalam teologi Calvinis disebut juga dengan istilah kerusakan total. Terbaiknya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak membiarkan itu terus terjadi. Dia terus berjuang menyelamatkan manusia dan dunia ini melalui firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang kita bacakan tadi, di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini sering kali yang kita dengarkan dalam ibadah-ibadah kita. Inilah berkat keselamatan bagi kita semua yang rapuh itu. Inilah berkat bagi kita yang rapuh. Kalau kita lihat kata kasih karunia,
atau bahasa Yunaninya charis. Bisa diterjemahkan juga sebagai hadiah yang penuh dengan cinta. Kehadiran Tuhan Yesus jika kita lihat sebagai berkat, maka dia adalah hadiah yang penuh cinta bagi kita semua. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, Yesus bukan hadir sebagai sosok super yang tidak rapuh sama sekali. Ia justru hadir dan turut merasakan kelemahan manusia, kerapuhan-kerapuhan kita. Tetapi yang berbeda adalah ia tidak. So, jalan kerapuhan yang diambil dilakukan demi karya Allah bagi kita semua. Karya Kristus di dunia ini menjadi contoh agung bagi kita semua. Bahwa Kristus yang menjadi rapuh itu tidak melihat kerapuhan sebagai alasan untuk gagal. Ia tidak melihat kerapuhan sebagai alasan untuk tidak berusaha. Ia tidak melihat kerapuhan sebagai alasan untuk tidak hidup dalam jalan Tuhan. Justru di dalam kerapuhanlah kasih Allah itu, kasih yang agape, yang tanpa syarat itu, yang luar biasa itu, kemudian dinyatakan manusia. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang berkata, saya nggak bisa jadi orang tua yang sempurna. Saya nggak bisa jadi suami, saya nggak bisa jadi istri, saya nggak bisa jadi anak yang sempurna bagi keluarga saya. Tetapi percayalah, justru di dalam kerapuhan, Tuhan merangkul kita. Justru di dalam keberadaan kita yang rapuh ini, disitulah karya keselamatan Tuhan dinyatakan dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, dalam semangat dan dasar pemahaman itulah lagu Bejanamu ini diciptakan. Kita tadi nyanyikan bersama ya di awal. Sebagai bejana tanah liat, kita semua rapuh. Tetapi Allah sebagai pejunan merangkuh rapuh kita. Memampukan kita semua untuk terus bisa menjadi bagi sesama. Tuhan kiranya terus merengkuh kita dan memampukan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang maha mengasihi kami, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus, Allah yang kekal, kami datang padamu ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pelita yang hidup, yang menerangi jiwa dan iman kami. Tuhan yang maha baik, berkati yang membawakan firman bersama keluarganya, agar semuanya sehat dan bahagia. Demikian juga kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, agar diberi hikmat oleh Tuhan dan penuh pengertian dan melakukannya dengan bijaksana. Berkati para remaja dan dewasa, agar berprestasi yang baik, jauhkan dari terlibatnya hal-hal yang tidak baik dan berguna bagi mereka semua, agar dapat berprestasi yang baik dan jangan terlibat dengan narkoba. Tuhan yang maha baik, biarlah para pemuda dan remaja berprestasi yang bagus, mempunyai masa depan yang baik untuk negara dan bangsa kami dan untuk mereka di kemudian hari. Bapak, kami serahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu. Engkau maha mengetahui dalam segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Tolonglah kami dan lindungilah kami. Dekaplah kami dengan kasih-Mu.
agar kami semua memperoleh damai sejahtera. Kami juga menyerahkan gereja kami, Gereja Delima, agar dalam rangka bulan keluarga ini tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus. Amin. Begitu banyak berkat yang kau beri, limpahi hidupku. Setiap hari kau minta ku simpan dalam bejana hati, dan alirkan selalu untuk berbagi pada sesama. Dalam kerapuhanku tak mampu jadi bejana, alirkan berkat-Mu karena ku lupa akan kebaikan-Mu. Dalam tarikan nafasku